Fahmi Bahmid menyebut Laura Meizani masih berada di rumah aman dan di bawah pengawasan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Unit PPA. Bang, update kondisi Laura, Bang. Artinya kan kita kan sekarang lagi jalan-jalan ke Jepang. Nah, sekarang Laura ini dalam pengawasan siapa di rumah aman ini? Di rumah aman itu pengawasan daripada seingat saya itu Dinas Perempuan dan Anak, seingat saya. Jadi tidak terlalu mendetail. Saya mau tanya yang jelas itu lebih tenang karena saya melihat ketenangan itu pada saat proses visum yang kedua. Ya. Kapan itu, Bang? Ya, visum yang kemarin visum yang kedua itu hari Senin kalau seingat saya. Masih minggu ini ya? Ya. Jadi ketenangan itu saya bisa melihat pada saat proses itu di mana dia masuk ke rumah sakit atau tempat proses untuk dilakukan visum itu dalam keadaan tenang, jalan sendiri, tidak dipegangi oleh siapapun. Nah, dan dia pada saat ada di dalam semua dia minta supaya keluar kecuali dokter. Ya, tak termasuk pamannya, keluar semua. Saya mau tenang, saya siap untuk diperiksa. Nah, berarti ada hal yang lebih baik. Kondisi kesehatannya, kondisi kejiwaannya, kondisi mentalnya itu lebih baik keadaannya saat ini. Itu yang saya tahu pada proses itu. Tapi kalau hari ini saya tidak tahu. Oke, Bang, selama di rumah aman apakah masih bisa diberikan izin untuk berkomunikasi atau menggunakan gadget? Itu Bermedia sosial atau seperti apa? teknisnya ada di unit perlindungan perempuan dan anak. Seingat saya dalam proses hukum seperti ini untuk menenangkan, membuat stabil seorang anak di bawah umur, saya pikir itu kebijakannya ada di mereka. Mereka yang tahu perlu ada alat komunikasi, apa perlu ada TV. Kita juga tidak punya hak untuk meminta dan melarang. Jadi mereka punya aturan dan mereka yang menerapkan. Kita hanya minta tolong supaya anak kita sementara biar ada di sana supaya lebih tenang keadaannya. Karena kalau tidak nanti malah dia problem untuk dirinya sendiri dan membuat problem lagi, marah-marah dengan orang tuanya seperti itu. Bang, dibutuhkan waktu berapa lama sampai akhirnya bisa keluar dari rumah aman tersebut? Kalau itu nanti pada saat kesimpulan ya, dari kesimpulan hasil resum atau hasil pemeriksaan dari unit perlindungan perempuan dan anak, nanti mereka yang menyatakan bahwa ini sudah patut dan sebagainya. Tapi progres, jadi progres ini, proses dia di sana sampai kemarin saya bertemu di mana, di rumah sakit, itu progresnya jauh lebih baik. Nah, saya melihat lebih baiknya itu di saat dia begitu tenang dia masuk ke rumah sakit, ya, tenang dia masuk ke rumah sakit, bahkan kakak pamannya pun tidak dibenarkan untuk mendampingi dia. Dan dia pada saat diproses visum tidak ada sebuah keberatan, memberontak ataupun dia menutup supaya dia tidak bisa, tidak ada. Berjalan dalam keadaan lancar, sehingga dari sini yang dapat kita petik bahwa semakin stabil kondisi Laura, itu yang saya tahu. Tapi yang mudah-mudahan semakin hari semakin baik karena dia memang dalam bimbingan, dibimbing oleh orang yang memang ahli di bidang anak. Laura sendiri dalam pendampingan psikolog masih, Bang? Pasti. Tapi apakah tiap hari didampingi psikolog saya nggak tahu. Yang jelas itu bagian dari proses perlindungan. Ada psikolog, ada orang yang nemenin, ada orang yang ngajak ngobrol tiap hari. Jadi sebetulnya happy ya di sana itu. Cuma mungkin perbedaannya mungkin dia tidak seperti sedia kala di mana dia bisa bebas ke sana kemari. Itu saja perbedaannya. Tapi yang jelas secara emosional dia lebih stabil. Bang, sampai akhirnya kemarin nih kita bilang bahwa Laura sudah meminta maaf secara langsung kepada Nikita. Seperti apa, Bang? Artinya itu merupakan hasil dari bimbingan di rumah aman juga, Bang? Kalau saya melihat itu bagian dari proses ya. Jadi bagaimanapun juga, ini bagaimanapun juga ya, berkali-kali saya coba sampaikan, seorang ibu itu tidak mungkin akan menyakiti anaknya. Ya, dia pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Seorang anak pasti merindukan ibunya. Nah, di saat seperti ini yang kemarin terjadi miss, ini perlahan-lahan diperbaiki.
bagaimana cara memperbaiki hubungan seorang anak dan seorang ibu. Nah, ya alhamdulillah kalau memang itu sudah semakin membaik, karena memang itu yang kita harapkan, karena memang tidak langsung serta-merta ada sebuah perubahan. Tapi kalau melihat perubahan step by step, ini perubahannya yang luar biasa. Jadi perkembangan yang luar biasa di mana secara psikis itu dia lebih stabil. Bang, tapi ada nggak mungkin Laura merasa jenuh atau bosan di rumah aman sendiri? Waduh, saya sendiri tidak bisa berkomunikasi, ya. Jujur saya tidak bisa berkomunikasi. Bahkan saya pun kalau harus ke sana tidak mungkin bisa, ya, karena itu sangat rahasia dan yang bisa itu hanya Nikita. Jadi pengacaranya pun tidak punya hak untuk bertemu. Walaupun seandainya saya datang, misalnya saya tahu, saya bilang saya pengacaranya Nikita, pasti saya diusir. Tanpa didampingi oleh ibunya, tidak ada yang bisa boleh ketemu dengan Laura. Kedua. Bang, kalau orang tuanya Nikita itu bertemu dibatasi atau bebas Nggak, safari? bebas saja kalau dia, tapi dalam proses ini yang terpenting itu bukan persoalan bertemu, apa yang menjadi kebutuhan daripada anak tersebut dipenuhi. Yang kedua, seperti keperluan informasi yang saya terima kemarin, dia perlu buku, disiapkan bukunya, dia perlu apa, disiapkan, dan ketenangan ini yang dibutuhkan. Nah, jangan sampai dalam proses ini tiba-tiba ini kita datang, dia masih belum dalam keadaan stabil, terjadi emosi lagi, marah-marah lagi. Jadi itu yang dihindarin, sehingga tidak ada kewajiban. Tapi Niki tahu perkembangannya itu anak dari hari ke hari, dari pagi, siang, dan sore ini kita tahu. Oke, artinya berarti fasilitas apa yang diinginkan oleh Laura, Nikita mencoba untuk memberikan apa ya? Yang bisa diberikan itu misalnya dia perlu bacaan buku, tapi terkait dengan alat komunikasi mungkin dibatasi atau mungkin tidak dikasih, saya tidak tahu. Dia butuh buku, itu disiapkan. Mungkin dia butuh apa lagi, pasti disiapkan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia butuh HP, itu mungkin tidak diizinkan oleh mereka. Jadi itu yang harus dipahami. Dia dalam keadaan stabil, kondisinya lebih baik dari kemarin. Dan kalau misalnya informasi yang saya baca, dia minta maaf, itu alhamdulillah. Karena yang saya katakan tadi, ibu pasti akan melindungi anaknya. Kan gitu, dan berarti, anak pasti merindukan ibunya. Berarti pembatasan dari Laura itu demi kepentingan hukum apa? Kepentingan Laura. Kepentingan Laura ya. Ya, kalau kepentingan hukum, kalau memang dia santai ya di rumah. Tapi untuk kepentingannya dia, supaya dia lebih tenang, kan gini. Ini anak hampir lama tidak bertemu, tiba-tiba datang ibunya di depan pintu. Itu kan satu, dia kaget, itu pasti. Terus apalagi ada pamannya, ada segala macam orang. Jadi ya biar tenang dulu ya. Tapi saya melihat kemajuan yang luar biasa itu pada saat visum yang kedua. Dia lebih tenang, jalan sendiri tanpa dipegangin oleh siapapun. Itu kan hal yang luar biasa. Yang dimana kemarin untuk membawa dia pun susahnya luar biasa. Jadi hal yang berbeda. Jadi kejadian pada saat di apartemen dan kejadian kemarin di visum itu bertolak belakang. Ini lebih baik, lebih bagus keadaannya. Fahmi Bahmid menyebut LM hingga saat ini masih diajak komunikasi terkait hal yang ringan. Bukan soal kasus yang menyeret Fadel Bajideh dan sempat menggegerkan publik beberapa waktu lalu. Nah, hanya itu yang dapat saya informasikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini.